Halo, selamat siang. Nama saya Feliana dengan NDH 33 dari angkatan ke-17 Latsar CPNS KDOD Samarinda. Topik kali ini saya akan membahas tentang nasionalisme. Nah, kita sebagai warga negara, terutama warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia ini. Di sini ada 3 paham. Nah, paham yang pertama yaitu nasionalisme, yang kedua patriotisme, dan yang ketiga yaitu chauvinisme. Apa perbedaan dari ketiga ini? Nasionalisme yaitu cinta dan bangga terhadap tanah airnya. Sedangkan patriotisme yaitu sikap dari cinta dan rela berkorban untuk tanah air. Sedang chauvinisme yaitu paham nasionalisme yang berlebihan. Biasanya ketika kita sudah memiliki rasa nasionalisme, maka sikap patriotisme ini akan muncul juga. Nah, sedangkan chauvinisme ini harus kita hindari. Kenapa? Karena paham ini artinya kita merasa lebih unggul, lebih hebat dari bangsa lain. Sehingga kita jadi meremehkan dan sulit untuk menghargai. Nah, paham-paham terutama yang chauvinisme ini harus kita hindari. Kenapa? Karena kita sebagai bangsa harus tetap bekerja sama, harus saling menghargai, harus saling menghormati negara-negara lain. Karena kita bukan manusia yang bisa berdiri sendiri. Mungkin Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya, tapi kita tetap memerlukan bangsa-bangsa lain untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang sudah kita miliki. Nah, apa sih nasionalisme Pancasila? Nah, nasionalisme Pancasila ini yaitu pandangan atau paham kecintaan kita sebagai warga negara Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Soekarno pernah mengatakan, Tuhan tidak mengubah nasib suatu bangsa jika bangsa itu tidak mau mengubahnya. Jadi kita harus berusaha untuk mengubah bangsa ini menjadi lebih baik dengan sikap-sikap nasionalisme yang sudah kita tunjukkan. Nah, kenapa ASN harus berjiwa nasionalisme? Nasionalisme ini sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai, terutama pegawai ASN. Bahkan tidak sekedar menjadi wawasan saja, tetapi harus mampu untuk mengaktualisasikan sikap nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Nah, diharapkan dengan sikap nasionalisme yang kuat ini tadi, maka setiap ASN akan memiliki orientasi dalam berpikir untuk mementingkan kepentingan publik, negara, dan bangsa. Kita tahu bahwa tugas dan fungsi ASN yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua yaitu sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, karena tugas dan fungsinya ini, maka seorang ASN perlu memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. ASN harus mampu untuk memahami dan sadar untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik harus memiliki fungsi, yaitu mendukung kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan, harus memiliki kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial
kultural. Dalam kompetensi sosial kultural, seorang ASN harus mampu memandang dan memahami kebiasaan dari etika, kebudayaan, maupun adat istiadat dalam dunia atau dalam masyarakat. Nah, pengetahuan akan hal ini akan membantu seorang ASN dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar lebih mudah mengatur dalam pelaksanaan sehingga tidak membuat benturan antara kebijakan pemerintah dengan masyarakat. ASN sebagai pelayan publik harus senantiasa bersikap adil, tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansi, tetapi harus memberikan suatu pelayanan dengan maksud untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu, integritas menjadi sangat penting bagi setiap ASN untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, akuntabel, dan transparan. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ini harus dituntut untuk mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam hal merekatkan dan mempersatukan masyarakat di tengah kemajuan bangsa Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini terdiri dari beragam suku, adat, agama, dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai ASN harus mampu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Yang kedua, seorang ASN harus juga memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Kemudian mencegah timbulnya paham-paham etnis atau separatis yang pada akhirnya nanti paham-paham ini akan menghancurkan negara kita. Dosen sebagai seorang ASN harus mampu dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi agar tugas dan fungsinya sebagai seorang pendidik berjalan dengan baik. Wujud nasionalisme dosen yang pertama yaitu menanamkan, mampu mengajarkan dan menanamkan sikap nasionalisme kepada mahasiswa, di mana di setiap pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat, seorang dosen harus tetap membawa nilai-nilai nasionalisme di dalam setiap kegiatannya, sehingga dosen tersebut bisa menjadi role model bagi masyarakat ataupun mahasiswa atau rekan kerja. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengembangkan. Jadi dosen harus mengembangkan sumber daya alam yang kaya yang ada di sekitar kita demi kemajuan bangsa. Kita tahu sendiri bahwa banyak sekali sumber-sumber daya alam yang ada di sekitar kita yang kita bisa manfaatkan, yang bisa kita tingkatkan nilainya supaya negara kita ini menjadi kaya. Oleh karena itu, saya sebagai dosen akan terus memupuk jiwa nasionalisme, akan terus menyebarkan nasionalisme ini kepada setiap mahasiswa saya dalam pengajaran, penelitian, maupun pengabdian. Sekian uraian saya mengenai nasionalisme. Terima kasih.